Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdullah Al-Masudi, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah wa bi fadlihi tanzilul barakah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 ini terjadi hampir di seluruh negara, salah satunya Indonesia. Sudah melebihi 1 juta kasus yang terjadi. Pandemi ini tentunya berdampak ke berbagai sektor. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, membuat pedoman untuk selalu melakukan protokol kesehatan 5M, dan vaksinasi. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan 5M. Apa saja protokol kesehatan 5M itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan cairan antiseptik yang berbasis alkohol atau hand sanitizer. Yang kedua adalah memakai masker. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Ganti masker setidaknya per 4 jam atau jika sudah lembab. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan saat berada di luar rumah. Kerumunan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19. Semakin banyak dan semakin sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona semakin tinggi. Protokol kesehatan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Itu tadi penjelasan singkat mengenai protokol kesehatan 5M. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mengurangi penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan 5M saja tidak cukup untuk melindungi diri kita dari penularan COVID-19. Oleh karenanya, upaya pemerintah selanjutnya adalah melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih vaksin itu? Vaksin
merupakan produk biologi yang berisi antigen, berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Upaya vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan yang spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat kita terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Di antara manfaat dari vaksin adalah yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Manfaat vaksin yang kedua adalah mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat beresiko seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Manfaat vaksinasi yang ketiga adalah meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19 ini, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Setelah membahas beberapa manfaat dari vaksin, selanjutnya mari kita kenali apa saja efek samping setelah melakukan vaksin. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut menunjukkan bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus vaksin yang dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. Terlepas dari berbagai risiko yang ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. Kejadian ikutan pasca imunisasi merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin itu sendiri cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. Kejadian ikutan pasca imunisasi juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Risiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibandingkan risiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Saya pribadi mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu melakukan vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya Ahmad Abdullah Al-Masudi
pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.